Shalom, perkenalkan nama saya Yubertus Gia dari Prodi Vocational Design Fashion dengan NIM 1962510027. Di sini saya akan mengambil renungan Natal dengan tema Terang Kristus Membawa Sukacita Dunia. Kita bisa membaca dari kitab suci Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang terang Kristus membawa sukacita dunia. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Natal. Natal adalah peristiwa hadirnya terang Allah di dunia yang gelap oleh dosa. Kenapa? Di saat Tuhan itu datang ke dunia, kita merasakan sukacita, bahagia, dan memiliki damai sukacita. Kelahiran Yesus di Bethlehem juga bukanlah sekedar peristiwa sejarah, melainkan tanda kasih Allah yang nyata bagi seluruh umat manusia. Terang itu bukan cahaya yang menyilaukan mata atau mungkin membuat kita tidak bisa melihat sesuatu karena cahaya tersebut, tetapi cahaya itu adalah cahaya kasih, pengharapan, dan keselamatan. Itulah yang disebut dengan Natal. Adanya terang, adanya sukacita, adanya damai sejahtera. Dan bahkan di Natal itu kita adanya sebuah pengharapan dan keselamatan. Kenapa? Karena pada saat Natal itu Sang Penebus, Sang Juru Selamat itu lahir ke dunia. Jadi kita para umat manusia merasa memiliki harapan yang besar, memiliki keselamatan yang kekal. Dan dalam diri Yesus, Allah datang menyapa manusia dengan cara yang sederhana. Ia lahir di palungan. Dia bukan lahir di suatu tempat atau istana atau kerajaan yang mewah, tetapi dia lahir di atas palungan yang begitu sederhana. Dan dia juga hadir di keterbatasan, karena gimana ya, keterbatasan itu maksudnya karena tidak ada orang yang mau memberikan tempat untuk ia dilahirkan. Di saat Maria melahirkan Tuhan Yesus, para manusia-manusia di saat itu mereka tidak tahu bahwa malam itu adalah malam kelahirannya Juru Selamat. Mereka menolak Tuhan, mereka tidak menerima kelahirannya. Jadi terpaksa Maria melahirkan Tuhan itu di palungan saat itu. Walaupun cuma terlahir di atas palungan yang sederhana, bukan berarti kuasanya itu terbatas, tetapi justru karena itu Tuhan itu sangat berkuasa, sangat dahsyat, luar biasa, dan mujizatnya itu sangat nyata sampai saat ini. Di sini dalam pewartaan membuat iman menjadi nyata, di mana saat seorang mewartakan iman baik melalui kata, kesaksian hidup maupun pelayanan, ia dipaksa untuk menghidupi terlebih dahulu yang diwartakan. Nah, kita manusia, jika kita mewartakan suatu kebenaran Injil Tuhan, firman Tuhan itu, terlebih dahulu kita mengisi hidup kita dengan apa? Dengan firman Tuhan, dengan kebenaran diri sendiri. Karena orang lain itu akan melihat kepribadian kita, kebiasaan kita setiap harinya. Apakah kita benar-benar memiliki iman? Apakah kita benar-benar memiliki Kristus dalam hidup kita? Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu semua terpancar dari Kristus. Jadi jika kita melakukan sesuatu tetapi tidak sesuai dengan Injil Tuhan, dengan pewartaan yang nyata, sama aja itu suatu kebohongan. Jadi jika kita ingin mewartakan suatu kebenaran, kesaksian kita, itu semua harus disertai dengan perilaku kita dalam setiap harinya. Mungkin dalam pewartaan ini banyak sesuatu penolakan atau kurangnya percaya diri, bahkan orang yang kita beritahukan itu atau kita beri masukan tentang firman Tuhan atau Injil Tuhan,
itu banyak yang tidak berterima karena pandangan orang itu berbeda-beda. Bahkan ada yang tidak percaya, ada yang juga yang percaya mungkin, tetapi dalam hatinya masih ada keraguan. Jadi kita harus bisa lebih mengontrol diri kita, bagaimana kita bisa lebih berani, lebih mampu mewartakan Injil Tuhan. Mungkin iya, bahkan pasti ada penolakan. Tuhan aja pas lahir di dunia ini dia ditolak tuh. Jadi kalau kita cuma mewartakan firman Tuhan ditolak terus kita langsung mundur, kita langsung menyerah, kita bakal gagal. Jadi kita harus memiliki iman yang kuat, ketekunan yang benar-benar kita itu percaya sama Tuhan. Begitu. Cara mengatasinya itu kita bisa melakukan kesaksian hidup tadi yang saya katakan. Kesaksian hidup itu kita dengan kepribadian kita sehari-hari kita bisa memberikan kewartaan itu lebih nyata lagi, teman-teman. Dan di sini kita akan membahas tentang keterampilan pastoral. Apa itu keterampilan pastoral? Yaitu di mana latar belakang kebutuhan personal yang berbeda-beda. Satu, mampu mendengarkan secara aktif, bukan hanya berbicara, belajar membimbing, menguatkan, menegur dengan kasih. Kadang kita ya di lingkungan kita sehari-hari, mungkin kita tahu itu suatu baik, itu tindakan yang salah atau bagaimana, kita mungkin menegur seseorang atau menasihati seseorang itu dengan suatu kekerasan, bahkan menyinggung hatinya. Kita tidak memikirkan apakah nanti saya ngomong ini dia tersinggung apa tidak. Jadi kita membiasakan bagaimana tutur kata kita biar seseorang itu tidak tersinggung atau sakit hati. Kita harus memiliki kasih, sehingga yang kita lakukan itu adalah penuh dengan kasih, dan kita bisa menegurnya dengan kasih sehingga ia mampu menerima teguran dari kita karena ada kasih tadinya di situ. Nah, kira-kira begitu ya. Dan jadi kita bisa menyimpulkan bahwa Natal itu adalah suatu peristiwa yang sangat membawa damai, membawa sukacita, karena momen Natal itu yang sangat ditunggu-tunggu bagi umat manusia semua. Karena apa? Juru selamat lahir. Juru selamat itu datang ke dunia, dan dia bahkan rela mati di kayu salib. Untuk apa? Menebus dosa-dosa kita. Ya, mungkin saat ini kita masih banyak melakukan dosa dengan ketidaksengajaan kita atau kurangnya sadar kita, tapi Tuhan telah menebusnya di kayu salib. Jadi kita tetap teguh dalam iman, kita harus memiliki prinsip yang benar-benar untuk Tuhan. Mungkin kita banyak melakukan dosa dan mungkin kita tidak percaya diri, kita tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan datang ke dunia itu untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi mari kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk Tuhan. Dan di Natal ini, di tahun 2025 ini, biarlah damai sukacita Natal hadir di setiap kita. Demikianlah akhir kata dari saya. Semoga renungan Natal yang saya sampaikan bisa membawa dampak yang baik dan sukacita untuk kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Berkat dalam.